Firman Tuhan yang hendak kita baca pada malam ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 31 hingga dengan ayatnya yang ke-37. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Siapakah sesamaku manusia? Baik di zaman Yesus maupun masa sekarang, pertanyaan ini pun merupakan pertanyaan yang krusial. Hampir di semua negara atau daerah, orang asing atau pendatang secara yuridis mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penduduk asli atau warga setempat. Dalam Alkitab misalnya, orang Yahudi tidak boleh menarik bunga bila mereka meminjamkan uang kepada sesama bangsa Yahudi. Tetapi bila mereka meminjamkan uang kepada orang asing, maka mereka boleh menarik bunga. Di masa kini, perbedaan itu masih terasa. Misalnya dalam perkawinan, perizinan untuk memperoleh tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, melakukan bisnis, dan lain sebagainya. Pertanyaan siapakah sesamaku manusia? Mengandaikan bahwa ada orang-orang yang menjadi sesamaku, tetapi juga ada orang-orang yang bukan menjadi sesama bagiku. Bagi Yesus, pertanyaan itu salah karena berdasarkan pada cara pandang yang tidak tepat. Saudara, dalam kasih tidak ada perbedaan. Sebab kasih tidak mengenal batas atau label sosial. Ketika kita hendak memberikan pertolongan, orang Samaria dalam bacaan kita pada malam ini tidak meneliti lebih dahulu identitas orang yang mau ditolongnya. Penderitaan orang yang malang itu
sudah menjadi alasan yang cukup bagi orang Samaria untuk mengulurkan bantuan. Saudara-saudara, bagi kita para pembaca perumpamaan itu di masa kini, maka pertanyaannya bukan lagi siapakah sesamaku manusia, tetapi pertanyaan itu bisa dirubah menjadi apakah saya mau menjadi sesama bagi semua orang. Dalam kehidupan konkret sehari-hari, apalagi di masa pandemi sekarang di mana banyak orang yang menderita, jawaban atas pertanyaan itu tidak mudah. Sebab seringkali kita sering tergoda untuk tidak menempatkan orang-orang tertentu sebagai sesama kita. Orang yang telah melukai hati kita. Orang yang telah mengganggu ketenangan hati kita. Orang yang menjadi sumber masalah dan kesulitan dalam hidup kita. Bahkan orang yang tidak seagama dan tidak seiman dengan kita. Orang yang tidak segereja atau tidak sesuku dengan kita dan lain sebagainya. Kita tidak siap menjadi sesama bagi mereka karena kita tidak siap mencintai mereka. Saudara, yang menarik dari perumpamaan ini adalah ketidakjelasan identitas tokoh-tokohnya, kecuali seorang imam, Lewi, dan orang Samaria. Pria yang menjadi korban perampokan itu diceritakan pingsan atau setengah mati dan dirampok habis-habisan. Artinya saudaraku bahwa orang ini tidak bisa ditanyai identitasnya, namanya, asalnya, tujuan perjalanannya, status sosialnya, sukunya, dan sebagainya. Dan identitas orang Samaria pun tidak dijelaskan dengan detail. Namanya, tujuan perjalanannya, status sosialnya, usaha atau pekerjaannya. Yang disebutkan hanya kebangsaannya, yaitu orang Samaria. Hanya itu. Nampaknya Yesus sengaja menyamarkan identitas itu agar posisi orang Samaria itu bisa diganti oleh siapapun. Bisa diganti oleh saya, bisa diganti oleh Anda, bisa diganti oleh saudara-saudara, bisa diganti oleh sahabat kita, oleh seseorang, pokoknya oleh siapa saja. Dan suatu ketika dalam perjalanan hidup kita bisa berada pada posisi orang yang dirampok itu, yang membuat kita menderita sakit, mengalami ketidakberdayaan hidup, dan butuh pertolongan serta teman seperjalanan. Atau dalam perjalanan hidup kita mungkin berada pada posisi orang Samaria, berjumpa dengan orang yang kurang beruntung, berjumpa dengan orang yang mengalami musibah, berjumpa dengan orang yang mengalami masalah, berjumpa dengan orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan. Dengan kata lain, setiap orang adalah sesama kita dan kita harus menjadi sesama bagi setiap orang. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan malam ini. Melalui firman-Mu kami kembali diajak untuk mengevaluasi diri tentang siapakah kami manusia ciptaan-Mu ini
dan bagaimana kami menempatkan diri bagi sesama kami yang dalam kesusahan, pergumulan, penderitaan yang disebabkan oleh berbagai hal. Semoga dengan firman ini hidup dan keberadaan kami mendatangkan berkat dan manfaat bagi orang lain. Ya Allah, di tengah situasi sulit yang disebabkan bencana alam, COVID-19, konflik, ketidakadilan, peperangan, membuat banyak orang kehilangan harta benda, kehilangan tempat berteduh, kehilangan gairah atau semangat hidup, dan tidak menutup kemungkinan ada yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kiranya kami selaku gereja-Mu, baik pribadi maupun lembaga, menjadi sesama bagi mereka, menguatkan, menghibur, memberkati, menopang, mendamaikan, agar mereka tetap memiliki gairah hidup dan pengharapan di dalam Engkau. Malam ini kami hendak beristirahat. Engkau kiranya menyertai, melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami kembali menikmati kehidupan dan hari yang baru, serta dapat memuliakan Engkau dan memulaikan lagi seluruh aktivitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini kepada Bapa di surga. Amin.